الفاتحة. 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 Sawabu it'amit ta'am liwajhillahi ta'ala. Hadis 600. Berapa itu? Kitab baru 595. Cetakan baru 595. 595. Abu Shadaqah sawabu it'amit ta'am liwajhillah, hadis 595. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabu it'amit ta'am liwajhillahi ta'ala. Pahala memberikan makanan karena agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajhillah di sini bukan karena wajah Allah. Bukan, tapi harus ditakwil karena untuk mendapatkan ridha Allah. Karena kalau wajah Allah berarti seakan-akan Allah punya wajah. Kalau Allah punya wajah nanti jadinya punya anggota tubuh yang lainnya. Kalau punya anggota tubuh yang lainnya berarti sama dengan makhluknya. Kalau sama dengan makhluknya berarti bukan Tuhan. Maka yang seperti ini harus ngartikan yang benar. Sawabu it'amit ta'am liwajhillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Wa waqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Ila qawlihi ta'ala Inna hadha kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Wa yut'imuna, dan orang-orang iman tadi memberikan at-ta'ama makanan. Wa yut'imuna at-ta'ama, orang-orang yang iman, orang-orang lurus imannya. Yut'imuna at-ta'ama, mereka memberikan makanan. Ala hubbihi, atas kecintaan mereka terhadap ta'am. Miskinan, kepada orang yang miskin. Wa yatiman, dan kepada orang yatim yang tidak punya ayah. Orang yang belum balik, yang tidak punya ayah. Jadi kalau sudah balik kayak kalian gak punya ayah bukan yatim. Wa yatiman, orang yatim. Wa asiran, dan tawanan. Innama nut'imukum, hanyalah kami memberikan makan kepada kalian. Liwajhillahi, untuk mendapatkan ridha Allah. La nuridu, kami tidak menghendaki minkum, dari kalian, jazaan, balasan apapun. Wala syukuran, dan tidak pula ucapan terima kasih. Inna nakhafu, sungguhnya kami semua khawatir, takut min rabbina, dari azab Tuhan kami. Yauman, pada suatu hari, abusan, yang menjadikan orang bermuka masam. Itu hari kiamat. Qamtarira, yang memiliki kesulitan-kesulitan yang sangat banyak.
Waqahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka syarra dzalikal yaumi, keburukan hari itu. Walaqahum, dan memberikan kepada mereka nadratan, kecerahan di wajah mereka, wasururan, dan kegembiraan. Ila qaulihi ta'ala, cerita-cerita tentang surga itu dalam surat Al-Insan. Inna hada, sesungguhnya ini semua yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, kana lakum, adanya bagi kalian, jazaan, sebagai balasan amal kalian, wa kana sa'yukum, dan sesungguhnya usaha kalian, perbuatan kalian, mashkura, perbuatan yang disyukuri, maksudnya diterima dan akhirnya diberi balasan. Di ayat ini Masya Allah memberikan macam-macam perundungan bagi kita, yang mana memang ayat-ayat Al-Quran itu diantara haknya selain dibaca dan dihafalkan, diantara haknya ayat Al-Quran itu direnungi maknanya. Afala yatadabbarunal Qur'an, tadabbur. Jadi selain kita sibuk sabak sabti yang memang harus kita kerjakan, manzil yang harus kita kerjakan juga, karena kalau tidak dikerjakan kita tidak memenuhi aturan pondok. Maka kita juga harus punya amalan namanya membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya, dibaca pelan-pelan sehingga kita bisa meresapi kalam Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah langsung yang berbicara kepada kita. Sehingga baca Al-Quran itu seakan-akan dinasihati oleh Allah langsung. Sehingga hati kita mengatakan, diriku, kamu ini sudah dinasihati langsung sama Allah, kok masih ngengkel mau minta dinasihati siapa lagi? Itu perlu kita kerjakan itu. Ini selain kita ini harus sabak sabki manzil yang memang itu kewajiban kita, maka kewajiban kita yang lain membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya. Kalau memang kita belum tahu maknanya, minimal kita baca Quran terjemah itu, sehingga tahu beberapa makna-makna Al-Quran. Kalau masalah istinbat ahkamnya, istidlalnya, itu tugasnya para ulama. Minimal kita merenungi sehingga baca Quran itu nikmat. Bukan selalu baca Quran itu cepet-cepetan. Semuanya insyaallah. Jadi ayat ini para mufassirin mengatakan turun kepada Sayyidina Ali secara khusus. Walaupun sebagaimana kita ketahui dalam kaidah al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang dianggap itu adalah maksud dari lafaz itu bukan sebab, tapi kita perlu ceritakan sedikit bagaimana ceritanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu suatu ketika bekerja kepada seseorang dengan gaji mendapatkan beberapa gandum, beberapa sok atau beberapa mud dari gandum. Hitungan takaran dalam bahasa Arab. Kemudian setelah sampai rumah mendapatkan gandumnya tadi, beliau membagi gandumnya menjadi 3. Sepertiga yang pertama oleh beliau diolah untuk dimakan bersama keluarganya. Setelah makan, setelah matang, siap dikonsumsi, datang seorang miskin mengetuk pintu. Tuan, saya belum makan sama sekali, berikanlah makanan kepada aku. Maka sepertiga yang sudah dibikin diberikan kepada orang miskin tadi. Kemudian beliau ambil sepertiga yang kedua, dibikin lagi, diolah lagi, dimasak lagi sedemikian rupa. Setelah siap saji, ada orang mengetuk pintunya. Tuan, yang datang adalah anak yatim. Tuan, saya belum makan sama sekali, berilah makan kepada aku. Maka gandum yang sudah siap saji tadi diberikan kepada anak yatim tersebut. Maka tinggal sisa sepertiga yang ketiga, yang terakhir. Diolah lagi, dimasak lagi dengan sedemikian rupa.
Setelah siap santap, datang lagi orang mengetuk pintu, yaitu seorang tawanan mengetuk pintu. Tuan, saya belum makan, berikanlah makanan kepada aku. Maka sepertiga yang ketiga diberikan kepada tawanan tadi. Sehingga di rumah tidak ada makanan sama sekali. Maka saking ikhlasnya Sayyidina Ali dan keluarganya dalam memberikan makanan ini kepada 3 orang tadi, maka Allah langsung menurunkan ayat pujian yang dibaca selama 1400 tahun. Dipuji oleh Allah 1400 tahun. Siapa yang baca ayat ini akan ingat, ini amalannya Sayyidina Ali memberikan makanan ketika beliau sedang butuh kepada makanan tersebut. Maka di sini wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, atas kecintaan kepada makanan tersebut. Ini tafsir yang paling aula. Artinya apa? Infak yang nilainya tertinggi itu infak memberikan makanan dalam makanan-makanan yang memang kita suka. Ini sesuai dengan ayat yang lain, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang tertinggi sebelum menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka setelah mendengar ayat tersebut, Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu langsung menginfakkan hartanya yang paling beliau cintai, yaitu kebun Biruha atau Bairuha, kurang lebih namanya seperti itu. Artinya kita ini usaha bagaimana apa yang kita cintai itu kita keluarkan juga demi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita ini tidak senang susu, terus dapat paketan susu kita kasih kepada teman kita, ya ini satu kebaikan, tapi belum kebaikan yang tertinggi. Kita tidak suka minuman jahe, kemudian datang minuman jahe kita berikan kepada guru kita. Yang nggak suka malah diberikan pada ustadznya. Ini bahaya ya begini ini. Maka ini satu kebaikan, tetapi bukan kebaikan yang tertinggi. Tapi seandainya kita itu paling seneng minuman namanya kopi umpamanya. Datang kopi yang terbaik, yang paling mahal dari Aceh, kopi Aceh. Setelah datang kita paling suka dengan ini, mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini minuman yang paling saya cintai, saya berikan kepada saudara saya demi mendapat ridha Allah. Nah, kalau ini langsung dapat kebaikan yang tertinggi begini ini. Maka yang kita paling cintai itulah yang usaha kita keluarkan. Yang usaha kita keluarkan. Orang zaman sekarang paling suka duit. Berarti kadang-kadang juga perlu mengeluarkan duit. Kadang-kadang. Bukan terus-menerus. Habis nanti bahaya juga. Ya. Ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Diberikan kepada orang-orang yang butuh. Karena memberikan kepada orang yang tidak butuh, itu pahalanya tidak sama dengan memberikan kepada orang yang butuh. Orang yang butuh kita beri itu pahalanya lebih di atasnya lagi daripada kita memberi kepada orang yang tidak butuh. Karena itu ada bentuk bantuan yang lebih. Kemudian yang kedua, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini yang kedua, ini yang penting lagi, yang sangat penting. Karena semua santri zahirnya setiap hari amal. Semua santri itu full pagi, ya, hirzian subuh bagi yang melek. Ada bagi sebagian orang juga hirzian. Kemudian taklim kamar, kemudian masuk tahfidz, kemudian qailullah, baru bangun langsung makan, habis itu langsung sholat. Persiapan ngaji lagi siang sampai jam 4, bahkan kalau tahasus sampai 4:30. Kemudian sholat asar, langsung ngaji sore, persiapan maghrib, terus ikut talfidz, kemudian manzil, mutolaah, istighosah, penuh dengan amalan. Tapi kadang-kadang tidak liwajhillah, tidak ikhlas karena Allah. Nah, ketika perkara itu tidak ikhlas karena Allah, ya akhirnya tidak ada nilainya.
Karena saya dulu menceritakan amalan yang tidak ikhlas, maka amalan-amalan tadi bukan mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan kemaksiatan. Maka kok ada orang yang kelihatannya tiap hari amal terus, kok tiba-tiba belok? Ini sebabnya diantaranya dicurigai amalnya yang dulu itu nggak ada yang ikhlas, sehingga Allah tidak menolong dia untuk amal lagi. Orang masuk Islam kok tiba-tiba menjelang akhir hayat, naudzubillah, murtad. Nah, ini apa sebabnya? Di antara berarti Islamnya dulu nggak ikhlas. Maka amalan nggak ikhlas tuh bukan hanya nggak dapat pahala, amalnya nggak ikhlas itu berdosa. Amal nggak ikhlas itu berdosa. Maka kita murnikan amalan kita semuanya, mulai pakai peci, pakai sorban, pakai jubah, pakai sarung, sebagaimana ngaji kiai kemarin tuh, semuanya dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena sekedar style, bukan hanya sekedar fashion, bukan hanya sekedar gaya-gayaan, tidak. Karena kita mengerjakan semua ikut Nabi. Kalau sudah ikut Nabi berarti ikhlas. Kita amal semuanya karena pengen mencari ridha Allah, tidak minta pujian kepada makhluk. Kalau kita pikir nih, maunya kita memberikan bantuan kepada seorang, yang paling layak berterima kasih itu kita, bukan dia. Kita mau ngasih makan seseorang, yang paling layak terima kasih itu kita, bukan dia. Karena sebab dia menerima makanan kita, kita dapat pahala. Kita keluarkan satu keping roti, bisa masuk ke dalam surga. Seandainya dia nggak mau nerima sedekah kita, maka kita nggak dapat pahala sedekah. Kalau kita nggak dapat pahala sedekah, akhirnya kita nggak bisa masuk surga. Maka harusnya orang itu kalau ngasih orang jangan merasa menguntungkan orang lain, justru dia yang paling diuntungkan ketika orang lain mau menerima pemberian dia. Coba kamu cuma mengeluarkan Rp1.000, dia hanya mendapatkan Rp1.000, yang hanya buat satu tempe saja sekarang cuma satu, ada yang 1.000 juga tempe itu. Nah, kita kasih dia Rp1.000, manfaatnya satu tempe, tapi dia memberi manfaat kepada kita Rp1.000 yang ikhlas itu bisa menghalangi kita untuk masuk neraka. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Kalau orang itu sedekah setengah kurma yang ikhlas, setengah kurma itu akan menghalangi dia dari masuk neraka. Padahal setengah kurma nggak mungkin Rp1.000, paling berapa? Nggak ada yang mau beli. Maka kalau kita ini memberi kepada orang lain, jangan sampai kita merasa menguntungkan dia. Justru rasakanlah dalam hati, dialah yang menguntungkan kita. Sebab adanya dia, kita mendapat pahala. Itu sehingga innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Ini dilihat dari segi orang yang memberi. Tapi kalau orang yang diberi, perintahnya beda lagi. Orang yang memberi diperintahkan jangan minta pujian, jangan minta ucapan terima kasih kepada orang yang diberikan bantuan. Tapi kalau orang yang diberi, perintahnya beda lagi. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak mau berterima kasih kepada manusia, maka berarti dia tidak berterima kasih kepada yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Tirmidzi dikatakan kurang lebihnya, barang siapa yang diberi sesuatu, fawajada falyujzihi. Kalau orang diberi sesuatu dia mampu membalas, maka hendaknya diberikan sesuatu yang sama kepada orang yang memberi. Fa illam yajid falyusni. Kalau enggak punya apa-apa, hendaknya memuji pemberian itu. Fa inna man asna faqad syakara wa man katama faqad kafara. Atau kama ja'at fir riwayah. Siapa yang setelah diberi dia memuji, berarti dia telah syukur atas nikmat itu. Siapa yang setelah diberi dia tidak memuji, malah diem saja, sudah dikasih kayak enggak pernah dikasih selama-lamanya, maka dia sungguh telah kufur dengan nikmat Allah. Ini harus dari dua perspektif ini, dari dua arah pandang harus kita lihat semua. Karena kalau nggak dilihat semua, agama itu jadi timpang pemahamannya. Ada hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita untuk menahan diri dari minta-minta. Juga ada hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita
untuk bersedekah. Makanya akhirnya orang-orang mengamalkannya kebalik. Orang-orang kaya ngapalkan hadis-hadis yang melarang orang untuk minta-minta. Orang-orang miskin menghafalkan hadis yang memerintahkan untuk sedekah. Maka setiap orang miskin minta, Tuhan berilah sedekah. Maka orang mengatakan, hadisnya mengatakan jangan minta-minta. Akhirnya tidak terjadi bantuan sama sekali. Maka agama harus dilihat dari segala arah. Ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa siapa yang senang dihormati dengan berdiri, maka hendaknya dia masuk neraka. Kurang lebih maksudnya begitu, mafhumnya. Nah, tapi hadis lain yang mengatakan kumu ila sayyidikum. Maka bagaimana memahaminya? Memahaminya yang dihormati jangan pengen dihormati, yang orang di bawahnya derajatnya secara kasat mata, maksudnya secara umumnya yang lebih muda dan sebagainya, itu wajib menghormati. Tapi yang dihormati tidak boleh senang dihormati. Kalau enggak kebalik-balik. Yang dihormati pengen tapi enggak ada yang hormati. Yang harusnya menghormati tidak mau hormat, teres dua-duanya enggak dapat pahala semua. Inna la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Yang ketiga ini. Yang ketiga, seseorang itu mudah akan mengamalkan agama dengan ikhlas. Di antara syaratnya dia harus mikir akhirat. Orang itu bisa mudah mengamalkan agama ikhlas, sedekah ikhlas, salat ikhlas, ngaji ikhlas, dengan syarat kalau dia itu mikir akhirat. Karena amalan-amalan yang ada yang kita kerjakan semua ini hari-hari itu amalan-amalan yang mahal sekali, yang bisa mendatangkan ridha Allah, yang bisa mendatangkan surga Allah, yang bisa jadi mahar bidadari. Tetapi karena kita enggak ikhlas, akhirnya enggak mikir akhirat, jangankan untuk menjadi mahar bidadari, mahar santri putri saja enggak laku. Maka kita harus pikir akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi dalam tadzkirah beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada amalan-amalan yang akan menyelamatkan umat pada hari kiamat. Ini penting kita ingat-ingat. Nabi mengatakan, saya melihat sebagian umatku sudah dibentangkan di depannya siksa kubur yang begitu luar biasa ngerinya. Maka datang wudu dia yang aslinya mau disiksa, tidak jadi diselamatkan oleh wudu yang sempurna. Makanya wudunya disempurnakan, bukan wudu cepat-cepat. Gimana gak cepat-cepat? Nah, komat baru berangkat. Ada lagi seorang yang dalam kebingungan yang luar biasa. Ketika para nabi sudah duduk dalam halakoh-halakoh, setiap dia datang ke satu halakohnya para nabi, diusir, ditolak. Datang ke halakohnya nabi yang lain, ditolak. Datang ke halakoh nabi yang lain, ditolak. Sudah sangat bingung, mau ikut nabi siapa? Tiba-tiba datang mandi jinabatnya. Mandi jinabatnya menarik dia, didudukkan di sampingnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandi wajib itu penting. Jangan setiap mandi wajib pikirannya negatif. Ini mandi wajib kalau dikerjakan dengan baik akan menyelamatkan kita pada hari akhirat. Ada lagi orang lain yang dalam keadaan kebingungan yang lain, yaitu dia mau berbicara sama siapapun, tidak ada yang mau ngajak berbicara. Orang iman sana, ayahnya diam saja, ibunya diam saja, saudaranya diam saja, gurunya diam saja, muridnya diam saja. Mau ngomong sama siapa ini? Maka datanglah silaturahimnya. Mengatakan, orang-orang iman, bicaralah sama dia. Karena dia dulu selalu menyambung tali silaturahim. Ada lagi orang yang dalam keadaan yang mengerikan, yaitu sudah terlempar ke jurang neraka, sudah masuk. Tiba-tiba datang air mata dia waktu dia di dunia menangis karena Allah menahan, keluarkan lagi dari neraka. Menangis itu penting, tapi menangis karena Allah, jangan menangis karena kehilangan dia. Karena walaupun tidak kamu tangisi ataupun kamu tangisi, kamu pasti kehilangan dia. Pasti itu. Betul apa enggak? Di dunia saja sudah kehilangan, apalagi di akhirat. Maka
tangisan dia mengeluarkan dia dari neraka. Ada orang yang api neraka sudah hampir menyambar wajahnya, dia kebingungan menahan dengan tangan. Tiba-tiba datang sedekah dia jadi pagar, cut, langsung tertahan, api neraka masuk lagi, nggak kena wajah dia. Ada lagi orang yang di sirat nggak bisa lewat, gemetar saking takutnya. Emang sirat kecil dan di atas neraka pas. Tiba-tiba datang rasa husnudzonnya kepada Allah, baik sangganya kepada Allah, membawa dia langsung ditarik ke surga. Ada orang lagi yang sohifahnya, lembaran catatan amalnya sudah terbang ke arah kiri. Yang mana kalau ke arah kiri berarti celaka selama-lamanya. Tiba-tiba datanglah takut dia kepada Allah waktu di dunia, ditarik, nggak boleh ke kiri. Dia dulu pernah takut kepada Allah, ditaruh di tangan kanannya. Ada lagi orang yang sudah dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada hijab, ditolak, nggak bisa masuk. Maka datanglah akhlaknya yang baik mendorong dia disoankan langsung ketemu pada Allah yang bila kaifin wala misal. Jadi kita amalan-amalan tadi itu semua masing-masing harus kita jaga. Kalau kita bisa menjaga amalan-amalan tadi, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita di akhirat. Maka amal jangan pilih-pilih. Saya kak dakwah saja, jangan. Saya kak wirid saja, jangan. Saya kak ngaji saja, jangan. Lalu terus bagaimana? Ngajilah, dakwahlah, wiridlah. Itu baru sempurna. Kalau nanti kita kerjakan semuanya, akhirnya masing-masing dari amalan kita akan menolong kita dari kejadian-kejadian yang mengerikan itu. Karena semua kejadian itu akan terjadi oleh setiap manusia. Kalau kita punya wudu, punya sholat, punya zakat, punya sedekah, punya husnudzon kepada Allah, punya nangis karena Allah, maka amalan-amalan kita akan menyelamatkan kita semua. Semoga termasuk kita semua. Maka caranya biar ikhlas, pikir akhirat. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Ketika mereka terus amal, kemudian ikhlas, hasilnya apa? Ketakutan-ketakutan mereka diganti oleh Allah dengan keamanan dan diberi ganjaran. Yang pertama, nadrah. Wajahnya dibikin oleh Allah cemerlang, terang benderang seperti bulan purnama. Bahkan bisa dilihat dari perjalanan 1000 tahun. Sangat terang, glowing. Istilah zaman sekarang glowing. Wajahnya jadi terang, dan terangnya ini tidak berubah-berubah. Kalau di dunia ini terangnya karena perawatan, terangnya karena pakai citra, terangnya pakai shinzui. Ketika shinzui-nya habis, akhirnya hilang juga glowingnya. Maka akhirnya ditinggal ketika sayang-sayang. Glowingnya habis langsung ditinggal. Pada hari kiamat tidak, ini bercahaya. Bukan karena sabunnya, bercahaya bukan karena mandinya, bercahaya karena hatinya yang bercahaya. Nadrah wa surura, dan diberikan kegembiraan. Kok diberikan kegembiraan, kenapa? Ini pahala besar ini. Karena orang iman itu di dunia dia tidak pernah gembira yang sempurna. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia memiliki segalanya, tidak bisa gembira. Setiap mau makan enak ingat, apakah saya di akhirat nanti bisa makan enak juga seperti ini atau tidak? Setiap ketemu saudaranya ingat, apakah nanti di akhirat bisa ketemu lagi atau tidak? Setiap mendapatkan susah, nggak rasa senang, rasanya nggak enak. Apakah senang saya nanti berpahala atau tidak di akhirat? Maka orang iman itu terus dilanda kekhawatiran ketika di dunia. Maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kegembiraan. Sebagaimana dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan semua sedih dari hati saya. Semua sedih dari hatinya saya. Ini menunjukkan apa? Orang iman di dunia itu senangnya itu gak sempurna, gak plong. Karena belum tahu Allah ridho kepada dia atau tidak. Setelah dia tahu Allah ridho kepada dia, maka akhirnya plong. Kegembiraan yang total, bisa berpuas-puas di akhirat.
Maka di dunia nggak usah berpuas-puas. Di dunia tahan hawa nafsu, di akhirat waktunya kita bersenang-senang. Insyaallah. Salatullah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن